Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lela Nisa dengan NIM C2411 dari Joseph 12. Jadi di sini saya akan memaparkan materi saya terkait dengan Netcom ke-13 yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang saya akan menjelaskan tentang yang di Excel terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat soalnya dan telah saya jawab. Soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara parameter pertumbuhan dengan parameter lingkungan sekitar habitat. Berdasarkan hasil pengamatan maka didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi telah ada hasilnya ini. Lalu terkait dengan jumlahnya, kita dapat menggunakan rumus sum. Kita ini dari yang kimia, fisika, biologi, dan lain-lain, itu kita blok, lalu kita sama dengan sum, blok yang bagian ini, lalu enter. Dan berlaku juga untuk bobot tubuh, diameter mata, lalu lebar bukaan mulut, situ saja. Setelah itu di N itu jumlah keseluruhannya. Nah, itu jadi kita bloknya dari panjang total, panjang tubuh, diameter mata, sama lebar bukaan mulut. Itu kita sum. Setelah itu masuk ke hipotesis. Pada hipotesis itu di H0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara parameter pertumbuhan terhadap parameter lingkungan. Nah, untuk hipotesis H1 itu terdapat hubungan yang signifikan antara parameter dan pertumbuhan terhadap parameter lingkungan. Di sini kita memakai SK 95% yaitu dengan alfa sebesar 0,05. Lalu kita menghitung nilai OIJ dan EIJ. Sebagai berikut. Lalu kita jumlahkan nilai dari EIJ-nya. Kita sum, kita blok seperti tadi, itu sudah. Kita sum juga bagian OIJ min EIJ kuadrat dibagi EIJ. Yang dihasilkan ini menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jadi EIJ per OIJ min EIJ kuadrat. Kita hitung. Setelah sudah dihitung semua, ini sama semua seperti tadi langkahnya, kita total, kita sum dari sini ke sini kita blok, selesai. Nah, ini merupakan hasil dari X kuadrat hitung, itu dari hasil ini, dari hasil OIJ min EIJ kuadrat per EIJ. Setelah itu derajat bebasnya menggunakan rumus sebagai berikut. Karena terdapat 4 parameter pertumbuhan serta terdapat 4 parameter lingkungan. Jadi 4 min 1 kali 4 min 1 dihasilkan nilai 9. Lalu untuk X kuadrat tabel itu menggunakan rumus C in V buka kurung 0,05, D 56, di mana itu merupakan hasil dari derajat bebas. Nah, sekarang masuk pada kesimpulan. Pada kesimpulan didapatkan hasil bahwa X kuadrat hitung itu lebih besar dibandingkan dengan X kuadrat tabel. Sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu berdasarkan SK 95% dapat diketahui bahwa adanya hubungan yang signifikan antara parameter pertumbuhan dan parameter lingkungan di sekitar habitat ikan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ada di RStudio. Yang pertama yaitu dengan soal sebagai berikut. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kelimpahan. Kita menggunakan matriks. Jadi ini tanda kurang dari strip matriks dalam buka kurung C buka kurung 25 sebagai data. Lalu n call-nya itu 5 dan by row-nya itu true. Call names-nya itu atau kelimpahan itu terdapat individu, keragaman, genus, keseragaman, dan dominasi. Lalu untuk row names-nya itu ada suhu, DO, pH, sama turbiditas. Lalu setelah itu kelimpahan itu kita buka kurung strip AS lalu tabel dalam kurung kelimpahan. Setelah itu kelimpahan enter C square atau bisa ditulis CSU titik tes dalam buka kurung dalam kurung kelimpahan. Setelah itu hashtag interpretasi, hashtag berdasarkan hasil perhitungan nilai value. Sebentar. Jadi kita bisa klik run pada baris yang kelimpahan yang pertama. Setelah itu kita run lagi call names, kita run lagi row names, setelah itu kita run lagi kelimpahan, terus setelah itu kita run sampai bawah. Setelah itu akan didapatkan hasil sebagai berikut jika tidak error atau tidak kesalahan dalam mengetik. Nah, setelah itu interpretasinya berdasarkan hasil perhitungan itu didapatkan bahwa nilai p-value atau alpha, p-value itu lebih besar daripada alpha. Artinya yaitu tolak H0 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang spesifik antara dua variabel tersebut. Setelah itu Labcom 13 namun ke bab selanjutnya. Pada kali ini telah terdapat soal sebagai berikut. Nah, setelah itu dapat dimasukkan, yaitu yang pertama parameter pertumbuhan itu tanda kurang dari strip matriks buka kurung C buka kurung 27 untuk masukkan datanya, lalu call-nya itu 4 dan by row-nya itu true. Lalu call names-nya itu terdapat panjang total, bobot tubuh, diameter mata, lebar bukaan mulut. Nah, itu ditulisnya seperti ini biar tidak salah. Lalu selanjutnya itu row names-nya itu terdapat kimia, fisika, biologi, dan lain-lain. Itu harus sesuai penulisannya agar tidak error pada saat kita run. Setelah itu parameter tanda kurang dari strip as.table parameter pertumbuhan dalam kurung. Setelah itu kita bisa klik run dari mulai baris ke atas ini, kita bisa run. Habis itu nanti dapat dihasilkan seperti ini. Lalu didapatkan interpretasinya berdasarkan hasil perhitungan nilai p-value itu lebih besar daripada alfa, artinya tolak H0, yang dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang spesifik antara dua variabel tersebut. Cukup sekian Labcom dari saya, pemaparan materi terkait Labcom dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.